Hai, selamat datang kembali. Part 4 Ardi menggapai mimpi. Hari-hari semakin dekat dengan ujian masuk universitas. Ardi tenggelam dalam kesibukannya mempersiapkan diri. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di perpustakaan sekolah, membaca buku referensi, dan menyelesaikan latihan soal. Bagi Ardi, ini adalah langkah awal untuk membuktikan kepada keluarganya, terutama ayahnya, bahwa ia mampu sukses di jalannya sendiri. Di sisi lain, kehangatan dan dukungan dari ibunya menjadi penguat terbesar. Setiap malam, Bu Maire selalu memastikan Ardi mendapatkan waktu makan yang cukup meskipun sibuk belajar. Di sela-sela makan malam keluarga, ia kerap memberikan semangat untuk Ardi. Bu Maire, Ardi, ibu tahu jalannya tidak mudah, tapi ingat, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Ibu percaya kamu bisa. Ardi tersenyum kecil. Terima kasih, Bu. Saya juga tidak mau mengecewakan Bapak dan Ibu. Namun, tidak semua berjalan mulus. Ada saat-saat ketika Ardi merasa cemas dan lelah. Dalam tekanan untuk berprestasi, ia kerap merasa beban itu terlalu berat. Suatu malam, saat ia menatap buku-buku yang berserakan di mejanya, Ardi menggenggam kepalanya dengan frustasi. Bimo, yang kebetulan lewat, berhenti sejenak di depan kamar Ardi. Dengan pelan, ia mengetuk pintu. Bimo, Kak, kamu baik-baik saja? Ardi menghela napas. Kadang aku merasa tidak cukup pintar untuk semua ini, Bim. Rasanya berat. Bimo masuk ke kamar dan duduk di tepi tempat tidur. Aku tahu kakak bisa. Kamu selalu jadi contoh buat aku. Kalau kakak merasa berat, ingat saja, ada orang-orang di rumah ini yang percaya sama kakak. Kalau kakak jatuh, kami ada di sini buat bantu kakak bangkit. Kata-kata sederhana itu membuat Ardi merasa lebih ringan. Ia tersenyum kecil dan mengangguk. Ardi, terima kasih. Bim, kamu benar. Hari ujian akhirnya tiba. Dengan doa dari keluarganya, Ardi pergi ke lokasi ujian. Ia memasuki aula besar dengan penuh tekad, meskipun ada rasa gugup yang menyelimuti. Saat kertas ujian berada di depannya, ia menarik napas dalam dan memulai pekerjaannya. Beberapa minggu kemudian, hasil pengumuman keluar. Dengan tangan yang bergetar, Ardi membuka halaman situs universitas untuk melihat hasilnya. Matanya membelalak ketika melihat namanya tercantum sebagai salah satu yang diterima di jurusan teknik komputer. Ia berlari keluar kamar dengan wajah berseri-seri. Ardi, Bu, Pak, aku diterima. Pak Anton, yang awalnya hanya membaca koran, menoleh dan mendapati anak sulungnya tersenyum lebar. Ia bangkit dari tempat duduk dan menepuk pundak Ardi. Pak Anton tersenyum kecil. Selamat, Ardi, buktikan kalau keputusanmu itu benar. Bu Maire memeluk Ardi dengan penuh haru. Kami bangga padamu. Nah, hari itu menjadi momen penting bagi Ardi. Ia telah membuktikan kepada dirinya sendiri dan keluarganya bahwa ia bisa menggapai mimpinya. Namun, ia tahu perjuangan sebenarnya baru saja dimulai. Di depan sana, tantangan yang lebih besar sudah menunggu. Tapi kali ini, Ardi siap menghadapi semuanya dengan keyakinan yang lebih besar. Masa perkuliahan Ardi pun berlalu. Tahun berganti tahun, tak terasa sudah hampir 4 tahun Ardi menempuh di universitas itu. Setelah lulus dari universitas, Ardi diterima bekerja di sebuah perusahaan teknologi terkemuka di ibu kota. Ia menghabiskan hari-harinya merancang sistem perangkat lunak untuk perusahaan besar, membangun solusi yang membantu ribuan orang. Prestasinya cemerlang. Proyek-proyek yang ia tangani selalu mendapat pujian, dan namanya mulai dikenal di industri. Namun, di tengah gemerlapnya kehidupan kota dan kesibukan karirnya, Ardi merasakan sesuatu yang hilang. Jarak dengan keluarganya, secara fisik maupun emosional, terasa semakin nyata. Ia sering teringat obrolan di ruang tamu rumah sederhana mereka, senyum lembut ibunya, dan tatapan penuh harapan dari ayahnya. Suatu hari, ia memutuskan untuk pulang ke kota kecil tempat keluarganya tinggal. Ketika ia tiba, suasana hangat rumah tetap sama. Tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam ekspresi Pak Anton. Setelah makan malam bersama, Pak Anton memulai percakapan yang sudah lama ia pendam. Pak Anton dengan nada hati-hati, Ardi,
Pekerjaanmu di Jakarta itu hebat. Tapi, kapan kamu ikut tes PNS? Setidaknya cobalah sekali. Ardi terdiam sejenak. Ia tahu pertanyaan itu akan muncul. Dengan senyum kecil, ia menatap ayahnya. Ardi, Pak, saya tahu ini penting buat Bapak. Tapi, saya tidak bisa membohongi hati saya. Dunia teknologi adalah tempat saya merasa hidup. Ini jalan saya. Pak Anton menghela nafas panjang. Ekspresinya penuh dengan kekecewaan, meskipun ia mencoba menutupinya. Pak Anton, kamu memang sudah besar, sudah punya keputusan sendiri. Tapi, harapan saya tetap ada, Di. Bapak hanya ingin kamu punya sesuatu yang pasti, yang bisa menjamin masa depanmu. Ardi dengan suara lembut, saya paham, Pak, tapi masa depan saya adalah apa yang saya bangun sekarang. Mungkin jalannya berbeda dari yang Bapak bayangkan, tapi saya berjanji, saya akan membuat Bapak bangga dengan cara saya sendiri. Bu Maire, yang mendengar percakapan itu dari dapur, muncul dengan senyum lembut. Ia tahu betapa keras kepala suaminya, tetapi juga melihat keteguhan hati Ardi. Bu Maire, Pak, yang penting Ardi bahagia dengan pilihannya. Kita harus percaya dia tahu apa yang terbaik untuk dirinya. Pak Anton hanya mengangguk pelan. Meskipun ia masih menyimpan harapan di hatinya, ia mulai menyadari bahwa Ardi telah tumbuh menjadi pria dewasa yang bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Malam itu, Ardi merasa lega telah mengungkapkan isi hatinya. Meski tidak sepenuhnya mendapat restu, ia tahu keluarganya tetap mencintainya apa adanya. Dan di hatinya, ia berjanji akan terus membuktikan bahwa jalan yang ia pilih adalah keputusan yang benar. Namun, di balik itu semua, Ardi juga sadar bahwa hubungan dengan keluarganya memerlukan waktu untuk sembuh dari perbedaan harapan ini. Dengan tekad baru, ia kembali ke ibu kota, membawa semangat untuk bekerja lebih keras, tidak hanya demi dirinya sendiri, tetapi juga secara tidak langsung untuk kedua orang tua dan juga keluarga kecil Ardi. Semangat Ardi yang besar juga untuk membahagiakan keluarga kecil yang tinggal bersama di ibu kota. Jarak memang memisahkan Ardi dari kedua orang tua dan saudara kandungnya. Namun Ardi selalu berdoa untuk kesehatan, keberkahan dan perlindungan dari Allah untuk keluarga di sana. Bersambung ke part 5. Ditunggu ya.